Saatnya welcome untuk striker asing pengganti DDS dan Ciro Alves. Sosok berinisial WM sudah tebar kode fix resmi ke Bandung. Ini bocoran lengkapnya. Didikan Persib Bandung memang tak pernah gagal. Begini pernyataan Kakang Rudianto jelang Piala Presiden 2025. Apakah beri bocoran 8 pemain asing baru Persib ke media? Ini ulasan selengkapnya di sini. Bos Glenn Sugita dan Bos Adit berangkat ke Arab Saudi untuk negosiasi kapten timnas Arab Saudi Salam Al-Dawsari yang bermain di raksasa Arab yaitu Al-Hilal. Dikontrak 2 tahun dengan nilai fantastis, jadi harapanku usai statistiknya begitu fenomenal untuk bobotoh. Tonton video sampai selesai. Terbukti omong kosong. Rival Persib Bandung yaitu Persija Jakarta auto menangis ditipu mentah-mentah oleh Tom Haye. Gelandang kreatif timnas itu ternyata malah akan ke Inggris. Kok bisa? Ini informasi lengkapnya. Alhamdulillah doa bobotoh terkabul lagi. Langkah serius manajemen Persib musim depan. Gak main-main, langsung ambil keputusan krusial. Kira-kira apa ya? Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Saatnya welcome untuk striker asing pengganti DDS dan Ciro Alves. Sosok berinisial WM sudah tebar kode fix resmi ke Bandung. Ini bocoran lengkapnya. Dalam beberapa minggu terakhir, Marcilio tampaknya sedang rajin nebar kode soal masa depannya dan semua mengarah ke satu nama besar, Persib Bandung. Salah satu aksi terbarunya yang bikin fans penasaran adalah unggahannya di Instagram Story lewat akun pribadinya @william96. Dalam unggahan itu terlihat salah satu anggota keluarganya mengenakan jersey away Persib yang berwarna putih. Netizen pun langsung bereaksi, ini jelas sinyal kuat kalau Marcilio bakal merapat ke Maung Bandung. Kebetulan atau memang sudah jodoh, Persib memang tengah mencari pemain asing anyar usai semua pemain asing sebelumnya angkat kaki. Dengan Liga 1 musim 2025-2026 dan juga AFC Champions League 2 yang sudah di depan mata. Kehadiran sosok seperti Marcilio tentu dinantikan untuk menambah daya gedor lini depan skuad asuhan Bojan Hodak. Sekilas tentang pemain satu ini, William Marcilio lahir 31 Agustus 1996, kini berusia 28 tahun. Ia berasal dari Brasil dan berposisi utama sebagai gelandang serang, namun juga luwes dimainkan di posisi sayap kiri. Tingginya 177 cm dan kaki kirinya jadi andalan dalam urusan menyerang. Penggemar Liga 1 mungkin masih ingat kiprahnya bersama Arema FC. Dalam 19 penampilan, ia mampu mencatatkan 5 gol dan 6 assist. Sayangnya, permasalahan internal membuatnya lebih sering duduk di bangku cadangan menjelang akhir musim. Meski begitu, statistiknya menunjukkan kalau dia bukan pemain sembarangan, potensi besar yang bisa jadi aset penting bagi tim yang ingin memperkuat lini tengah dan depan. Nah, gimana menurut kamu? Apakah Marcilio memang cocok untuk Persib? Atau ada pemain lain yang lebih layak jadi bidikan Maung Bandung? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Didikan Persib Bandung memang tak pernah gagal. Begini pernyataan Kakang Rudianto jelang Piala Presiden 2025. Apakah beri bocoran 8 pemain asing baru Persib ke media? Ini ulasan selengkapnya di sini. Kakang Rudianto kembali jadi sorotan. Bek muda berbakat ini masuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil oleh PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Tim Nasional U23 Indonesia menjelang gelaran Piala AFF U23 2025.
Turnamen bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada 1529 Juli 2025 dan Kakang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Pemain bernomor punggung 5 di Persib ini menyebut bahwa pemanggilan ke TC merupakan momen penting yang ingin dimaksimalkannya sebaik mungkin. Ia bertekad menampilkan performa terbaik demi mengamankan tempat di skuad utama asuhan pelatih Gerald van den Burg. Saya ingin mendapat kepercayaan dari pelatih dalam kurung Gerald van den Burg agar menjadi bagian dari skuad timnas U23 ini. Semoga bisa lanjut dan tampil membela timnas dan mendapat prestasi terbaik, ujar Kakang Senin 23 Juni 2025. Sebagai lulusan Akademi Persib, Kakang sudah punya bekal pengalaman yang makin memantapkan mentalnya. Salah satunya adalah saat memperkuat tim ASEAN All-Stars melawan Manchester United dalam laga eksibisi beberapa waktu lalu. Ia mengaku pengalaman tersebut memberi dorongan besar bagi kepercayaan dirinya. Secara kepercayaan diri tentunya meningkat karena kemarin saya belajar juga dari tim ASEAN All-Stars, ucapnya. Dengan semangat tinggi dan pengalaman yang terus bertambah, Kakang siap bersaing untuk membawa nama Indonesia meraih prestasi terbaik di level Asia Tenggara. Bagaimana menurut kamu? Apakah Kakang pantas jadi andalan lini belakang timnas U23 di Piala AFF nanti? Atau ada pemain muda lain yang juga layak bersinar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bos Glenn Sugita dan Bos Adit berangkat ke Arab Saudi untuk negosiasi kapten timnas Arab Saudi Salam Al-Dawsari yang bermain di raksasa Arab yaitu Al-Hilal. Dikontrak 2 tahun dengan nilai fantastis, jadi harapanku usai statistiknya begitu fenomenal untuk bobotoh. Tonton video sampai selesai. Persib Bandung baru saja mencatat sejarah sebagai salah satu klub tersukses dalam era Liga 1 dengan meraih gelar juara 2 musim berturut-turut. Namun perjuangan belum selesai. Musim depan, ambisi besar tengah dipasang, mencetak hat-trick juara dan membangun dinasti baru di sepak bola nasional. Untuk mencapainya, Maung Bandung tidak bisa hanya mengandalkan skuad yang ada. Dibutuhkan suntikan kualitas dan pengalaman kelas dunia. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Salam Al-Dawsari, bintang Al-Hilal dan tim nasional Arab Saudi. Salam Al-Dawsari bukanlah pemain biasa. Ia adalah pilar utama di klub tersukses Asia, Al-Hilal, serta menjadi ikon sepak bola Arab Saudi dalam 1 dekade terakhir. Kariernya penuh prestasi termasuk mencetak gol kemenangan bersejarah atas Argentina di Piala Dunia 2022. Musim 2024-2025 pun menjadi salah satu musim terbaik dalam kariernya. Ia mencatatkan total 49 penampilan untuk Al-Hilal di semua kompetisi dengan kontribusi luar biasa, 26 gol dan 18 assist. Ini artinya Al-Dawsari terlibat langsung dalam 44 gol musim ini, sebuah angka yang akan membuatnya langsung menjadi pemain paling produktif di Liga 1 jika bergabung. Selain statistik yang mengesankan, kelebihan Al-Dawsari terletak pada fleksibilitas permainannya. Ia bisa dimainkan sebagai winger kiri, kanan, second striker, hingga gelandang serang. Kehadirannya akan sangat membantu Persib dalam membongkar pertahanan lawan yang cenderung bermain rapat. Yang tak kalah penting adalah mentalitas juaranya. Salam bukan hanya piawai di atas lapangan, tetapi juga punya pengalaman bertanding di level tertinggi dari final AFC Champions League hingga panggung Piala Dunia. Ia terbiasa tampil di laga krusial dan itulah kualitas yang dibutuhkan Persib untuk menjaga konsistensi sepanjang musim penuh tekanan. Mental juara seperti ini sulit dicari dan justru sangat vital ketika ambisi klub adalah mempertahankan gelar. Lebih dari sekadar aspek teknis, mendatangkan Al-Dawsari juga berpotensi memberi dampak besar dari sisi komersial. Persib bisa membuka pasar baru di kawasan Timur Tengah, menarik sponsor regional, dan memperkuat eksistensinya sebagai brand global.
Dengan reputasi besar Al-Dawsari, Persib dapat menjalin kerjasama dengan klub-klub elite Asia, termasuk uji coba pramusim dan program pemasaran bersama. Kesimpulannya, jika Persib Bandung benar-benar ingin mencetak hat-trick juara Liga 1 dan meninggalkan warisan sebagai klub terbaik di era modern, maka mendatangkan pemain sekelas Salam Al-Dawsari adalah langkah nyata menuju ke sana. Ia bukan hanya bintang, tapi juga pemimpin, kreator, dan pembeda. Waktunya Persib melangkah lebih besar dari jawara domestik menjadi kekuatan yang ditakuti di Asia. Terbukti omong kosong. Rival Persib Bandung yaitu Persija Jakarta auto menangis ditipu mentah-mentah oleh Tom Haye. Gelandang kreatif timnas itu ternyata malah akan ke Inggris. Kok bisa? Ini informasi lengkapnya. Nama Tom Haye mendadak jadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Gelandang timnas Indonesia yang kini memperkuat Almere City di Eredivisie Belanda dikabarkan masuk radar beberapa klub dan bukan klub sembarangan. Dari Inggris, Watford disebut-sebut menunjukkan minat serius terhadap pemain berdarah Belanda Indonesia itu. Performanya yang konsisten di Eredivisie rupanya mencuri perhatian. Meski begitu, belum ada kepastian. Belum ada tawaran resmi, tetapi pembicaraan internal sedang berlangsung, tulis salah satu sumber terpercaya. Kabar ini langsung viral di media sosial. Warganet pun terbelah. Banyak yang menyarankan Haye untuk tetap berkarier di Eropa, seperti yang ditulis akun @riza, ngapain mending stay di Eropa. Namun ada juga yang menyindir rencana kepindahan ke Liga 1. Akun @indomie misalnya dengan nada tajam menuliskan, pemain muda lebih baik di luar, masa ke liga yang di bawah Liga Kamboja. Tapi tak semuanya serius, netizen juga sempat dibuat ngakak karena logo Watford yang disebut-sebut mirip klub Indonesia. Kirain Persik Kediri, tulis @afrizalsan01_38 disertai emoji tertawa. Di sisi lain, dua klub besar Liga 1 juga masuk pusaran spekulasi, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kedua klub ini memang sedang aktif membangun kekuatan untuk musim depan dan mendatangkan pemain kelas Eropa tentu bisa jadi gebrakan besar. Kalau kamu lebih dukung Tom Haye tetap di Eropa atau balik ke Indonesia dan memperkuat klub lokal? Menurutmu lebih cocok ke Persib, Persija, atau Watford? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Alhamdulillah doa bobotoh terkabul lagi. Langkah serius manajemen Persib musim depan. Gak main-main, langsung ambil keputusan krusial. Kira-kira apa ya? Yuk simak video sampai selesai ya guys. Musim baru memang belum bergulir, tapi Persib Bandung sudah mulai menyiapkan strategi matang untuk menghadapi jadwal kompetisi yang semakin padat. Sebagai juara Liga 1 2024/2025, Maung Bandung mengambil langkah lebih awal demi menyambut tantangan musim depan. Salah satu gebrakan mereka adalah rencana pemusatan latihan dalam kurung (TC) ke luar negeri untuk pertama kalinya. Ini bukan sekadar rutinitas latihan biasa, melainkan upaya serius untuk mengasah kemampuan menghadapi lawan yang lebih tangguh secara teknis dan taktik. Kurang lebih sama seperti musim-musim sebelumnya, hanya saja kali ini kita bergerak lebih cepat, ujar Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat. Rencananya, TC ini akan dilakukan usai turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang dijadwalkan bulan Juli. Aditya menyebut ada 3 negara yang kini masuk dalam radar lokasi TC, meski belum diumumkan secara resmi. Targetnya TC selesai sebelum tanggal 23 Juli, karena kalau harus melalui fase kualifikasi Asia, kita harus main tanggal 30 atau 31. Artinya, 7 hari sebelumnya sudah harus kembali ke Bandung, jelasnya. Pemilihan negara tujuan TC akan didasarkan pada kualitas lawan uji coba, fasilitas yang tersedia, serta efektivitas waktu.
Bagi Persib, TC ke luar negeri juga jadi ajang pembiasaan agar tak kaget saat menghadapi kompetisi Asia dengan level persaingan yang lebih tinggi. Kita belajar banyak dari musim lalu, terutama untuk kompetisi Asia. Itu juga alasan kami ingin TC di luar negeri. Kami butuh uji coba lawan tim yang secara kualitas di atas kami, agar nanti saat main di Asia kita tidak kaget, ungkap Aditya. Menurut kamu langkah TC ke luar negeri ini bakal membawa dampak positif buat Persib? Negara mana kira-kira yang paling tepat untuk TC mereka? Share opinimu di kolom komentar, yuk! Ketok palu. SUGBK resmi jadi kandang timnas untuk putaran 4 kualifikasi. Arab Saudi gagal jadi tuan rumah. Stadion Kebanggaan Indonesia kembali dipercaya. Ini alasan AFC ambil keputusan mengejutkan yang jadi harapan kami. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesempatan ini memastikan skuad Garuda tetap berada di jalur menuju pentas sepak bola terbesar dunia Piala Dunia 2026. Putaran keempat dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2025 mendatang, di mana Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Namun, pelaksanaan ajang krusial ini berpotensi mengalami perubahan. Ketegangan geopolitik yang terus meningkat antara Iran dan Israel menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan stabilitas kawasan. Jika konflik tersebut tak kunjung mereda, bukan tidak mungkin jika AFC membuka opsi pemindahan pertandingan ke lokasi netral, seperti di kandang Timnas Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. PSSI sendiri memang tidak merilis pernyataan terkait mereka yang mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah putaran keempat. Namun menurut pernyataan anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, PSSI punya langkah-langkah sebagai bentuk perjuangan mereka sebagai respons atas situasi tersebut. Langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana, tapi yang pasti ada langkah-langkah ke sana, tapi mungkin agak berbeda, ujar Arya Sinulinga saat diundang menjadi narasumber di Catatan Demokrasi TV One. Namanya kita ikut bidding itu, kan sudah sebuah langkah berikutnya. Kita akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu. Itu adalah langkah-langkah kita. Soal tahapannya bagaimana itu kita punya tahapan-tahapan sebelumnya. Jelas Arya. Seandainya Indonesia benar menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bisa dipastikan bahwa pertandingan akan digelar di SUGBK. Hal itu tentu saja bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia yang juga akan berlaga nanti. Bak ketiban durian runtuh, Timnas Indonesia tak hanya akan mendapat dukungan langsung yang masif dari ribuan penonton yang hadir di SUGBK. Di sisi lain, hal itu bisa saja membakar semangat J-Itzes DKK untuk bisa mengalahkan musuh mereka nantinya dan finish di posisi pertama klasemen grup. Jika skenario terjadi, maka Indonesia sudah fix mengamankan 1 tiket untuk berlaga di final Piala Dunia 2026. Tak cuma itu saja, tentu akan jadi kebanggaan tersendiri karena SUGBK menjadi saksi bisu Timnas Indonesia dalam mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Sayangnya AFC tak memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resmi yang dirilis AFC, Arab Saudi dan Qatar akan menjadi tuan rumahnya.
Meski demikian, semangat timnas Indonesia harus tetap terjaga agar bisa menduduki posisi puncak klasemen dan meraih tiket Piala Dunia 2026. Terungkap, ini alasan kuat AFC dan FIFA cabut Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Simak fakta lengkapnya di sini. AFC dan FIFA bisa cabut status tuan rumah Qatar Arab Saudi jika konflik di Timur Tengah memanas. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat dan timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri setelah menyelesaikan putaran ketiga pada Juni lalu. Tim asuhan Patrick Kluivert yang finish di posisi keempat grup C kini harus bersaing ketat dengan 5 negara lain untuk merebut 2 tiket langsung ke putaran final. Jadwal pertandingan masih akan bergulir pada Oktober mendatang, namun situasi geopolitik yang tengah memanas di Timur Tengah justru bisa jadi ancaman bagi kelangsungan kompetisi. Bulan ini AFC sudah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat. Namun eskalasi perang yang melibatkan Iran dan Israel membuat posisi kedua negara tersebut sebagai tuan rumah mulai dipertanyakan. Konflik ini bukan hanya tentang dua negara tersebut, tapi juga berdampak pada Amerika Serikat yang memiliki hubungan erat dengan Israel dan pangkalan militer besar di wilayah tersebut. Salah satu pangkalan utama Amerika Serikat di Timur Tengah adalah Al Udeid Air Base di Qatar. Dilaporkan Business Insider pada 20 Juni 2025 bahwa Amerika Serikat sudah memindahkan lusinan pesawat militer dari pangkalan tersebut karena dianggap rentan terhadap serangan udara dari Iran. Gambar satelit terbaru menunjukkan lusinan pesawat militer AS menghilang dari pangkalan kunci Timur Tengah yang rentan kepada serangan Iran jika pasukan Amerika ikut dalam konflik dengan Israel, tulis Business Insider. Kondisi ini tentu menciptakan risiko keamanan yang serius termasuk untuk penyelenggaraan sepak bola. FIFA punya kewenangan untuk mengintervensi keputusan AFC jika terkait dengan keselamatan para pemain dan ofisial, sehingga kemungkinan besar venue pertandingan bisa dipindahkan. Tidak hanya Qatar, Arab Saudi juga menghadapi situasi serupa. Di sana terdapat Prince Sultan Air Base, pangkalan militer Amerika Serikat dengan sekitar 2.321 anggota militer yang berlokasi sekitar 60 km di selatan Riyadh. Dalam kurung Reuters, situasi ini menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah bukan hanya persoalan dua negara, melainkan melibatkan berbagai pihak termasuk negara-negara lain seperti Indonesia. Lantas, bagaimana nasib timnas Indonesia dan kelangsungan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jika konflik ini terus memanas? Apakah AFC dan FIFA akan mengambil langkah drastis mencari lokasi baru demi menjaga keamanan dan kelancaran turnamen? Kami ingin tahu pendapat kamu. Bagaimana menurutmu, apakah keputusan pemindahan tuan rumah sudah tepat demi keselamatan? Atau kamu punya pandangan lain soal situasi ini? Yuk, tulis komentar dan diskusikan bersama di bawah ini.